Halo semuanya, jumpa lagi. Nah, kali ini dalam mata kuliah kartografi dasar materi ke-8. Nah, kali ini dalam materi ke-8 ini kita akan membahas mengenai simbolisasi peta. Jadi, ketika kemarin kita telah melihat layout formatnya, lalu apa saja yang akan digambarkan dalam peta, apa saja yang harus ada dalam peta. Kali ini ada tambahan lagi sesuatu yang harus memang ditambahkan dalam peta dan harus ada, yaitu simbol-simbol untuk pemetaan. Nah, kali ini yang akan saya tunjukkan simbol-simbol pemetaan dari peta-peta RBI, peta rupa bumi. Jadi saya ambil dari salah satu artikel, salah satu buku atau tulisan panduan dari Badan Geospasial Indonesia atau BIG. Nah, saya potongkan dari sana dan kita coba untuk melihat atau kita melihat bagaimana simbol-simbol tersebut kemudian digunakan. Nah, berikut ini akan kita lihat bagaimana dalam peta RBI tersebut simbol-simbol dipasang dan untuk menunjukkan informasi apa yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan beberapa jenis simbol bangunan dan simbol fasilitas umum. Di sini ada dua hal dalam slide ini. Yang pertama adalah simbol bangunan, bangunan apapun itu, lalu kemudian yang kedua adalah simbol permukiman atau simbol tempat-tempat apa bangunan-bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal. Nah, simbol tersebut biasanya ditunjukkan bisa dilihat dalam kolom kedua tabel tersebut terlihat simbol tersebut dalam bentuk atau dalam notasinya adalah sebagai titik. Dan secara spesifik dalam spesifikasinya di sini ditulis bahwa simbol tersebut berukuran 0,5 inch mungkin karena ini mungkin kecil sekali. Lalu kemudian jika itu akan dicetak, yang jelas dicetak atau ditunjukkan di sana warnanya benar-benar hitam. Jadi di sini ada tulisannya 100% hitam dan wujudnya atau tipenya berupa titik. Terutama ini memang ketika bangunan-bangunan tersebut memang merupakan per poin dari satu bangunan atau satu rumah mungkin di sini. Dan ketika itu kita melihat permukiman, permukiman di sini merupakan areal yang berpenduduk berupa kelompok-kelompok bangunan beserta jalan yang memang di sana ada jika ada jalan juga disesuaikan bagaimana membuatnya dengan skala yang mungkin akan sulit digambarkan ketika mungkin peta tersebut terlalu dalam peta skala besar ini akan agak sulit. Tapi di sini akan dilihat ketika rumah itu sebagai suatu kelompok. Jadi tidak kita gambar per bangunan atau tidak ditunjukkan berapa bangunan, tapi area area apa namanya area permukiman tersebut. Jadi sekelompok tempat tinggal mungkin 10 rumah, mungkin 20 rumah, mungkin ratusan rumah berada dalam uh, area tersebut. Dan di sini dalam peta RBI yang ada pada apa namanya dari PIK tersebut itu di simbolnya berupa kurva atau berupa bukan namanya berupa sebuah bidang di sini berwarna orange, hitam ataupun orange. Tapi ini orange-nya 30%, 30% biasanya ada setting untuk pewarnaan. Kalau mungkin Anda pernah bekerja atau aktif di bidang desain grafis, itu ada persentase untuk warna. Oke, dan jika itu warna dengan menggunakan CMYK, Anda bisa lihat pada tabel tersebut, dan jika menggunakan RGB, Anda juga bisa benar-benar 100% hitam. Untuk jalannya adalah garis hitam, wilayahnya berupa area orange. Dan di sini tipenya adalah area, bukan titik. Jadi salah satu bidang yang apa namanya satu bidang tidak hanya titik. Seperti
tadi simbol-simbol bangunan yang ada eh, di nomor satu tadi. Oke, ini apa namanya simbol mengenai bangunan dan fasilitas umum. Berikutnya kita bisa melihat bahwa ada juga simbol bangunan dan fasilitas umum yang berupa misalnya itu sebuah perkantoran, seperti misalnya kantor gubernur, balai wali kota, atau kantor-kantor lain. Biasanya kalau Anda melihat pada peta yang cukup besar dalam arti yang agak lebih mendetail, itu bisa dibangunkan apa namanya dibuat tanda-tanda simbol seperti eh, di atas ini. Oke, di sini wujudnya seperti rumah, ada benderanya diplot dengan warna hitam, dan ini juga bisa kita katakan berupa titik lokasi tersebut. Oke, Anda bisa melihat warnanya benar-benar hitam, bentuknya seperti rumah dan ada lambang benderanya. Ini mungkin ketika kita ini adalah sebuah perkantoran, bisa jadi kantor BKKBN, Pemda, lalu kemudian ya kantor apa namanya fasilitas umum yang berupa bangunan-bangunan di mana aktivitas pemerintahan, aktivitas administratif itu eh, dilakukan di sana dan untuk menunjukkan lokasi tersebut. Mungkin ketika Anda melihat peta kota Pontianak itu akan banyak sekali simbol-simbol semacam ini. Lalu kemudian ada satu lagi pusat listrik atau mungkin bahkan ketika itu apakah itu pembangkit listrik, apakah itu eh, bangunan-bangunan seperti PLN kalau di sini dengan simbol di sini bisa terlihat ukurannya bisa Anda lihat di sana ada kotak hitam dengan tanda petir di atasnya dan warnanya hitam dan ini berupa titik karena ini menentukan sebuah lokasi tertentu. Kemudian ada juga kembali di sini adalah bangunan bersejarah. Nah, ketika bangunan bersejarah mungkin bangunan-bangunan tua, museum atau sesuatu yang digunakan apa namanya yang lokasi-lokasi yang merupakan bagian dari apa namanya pelestarian uh, warisan budaya di sini berupa yang berupa bangunan ini ditunjukkan seperti ini. Dilihat dari sini seperti Anda bisa melihat seperti segitiga dengan ada beberapa garis sehingga kesannya menampakkan itu seperti menara, candi atau apapun. Mungkin ini tergantung asosiasi kalian dalam melihatnya. Nah, di sini juga menggunakan warna hitam dan berupa titik. Oke, okay. Nah ini apapun nanti. Lalu kemudian, nah kali ini memang benar-benar menara atau bangunan tinggi yang biasanya digunakan sebagai tempat pemasangan transmisi, antena dan juga sejenisnya. Jadi menara di sini bisa berupa berupa bangunan, bisa berupa tower BTS seperti itu, atau tower BTS yang digunakan untuk memperkuat sinyal, lalu kemudian menara-menara yang digunakan seperti pada apa namanya listrik eh, saluran listrik tegangan tinggi itu biasanya sangat-sangat tinggi sehingga jika dipetakan ini akan berbentuk seperti ada pada gambar yang nomor 6. Lalu bisa jadi ini juga apa namanya gedung-gedung pencakar langit ataupun uh, untuk menggambarkan bangunan-bangunan yang tinggi. Oke, simbol berikutnya kita akan melihat ya masih bangunan fasilitas umum di sini. Oke, ini Anda bisa melihat ini lambang pertambangan. Jadi di situ ada tampak sekali ikon atau simbol bahwa di sana adalah kapak dan pemecah batu. Ya, ini di sini ketika ini merupakan wilayah apa atau tempat tempat pertambangan di sini atau bangunan untuk mendapatkan bahan tambang seperti misalnya mungkin kilang minyak, lalu kemudian pertambangan batu bara dan lain sebagainya. Lambangnya semacam ini. Jadi ada dua 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 benda di sini seperti kapak apa namanya palu dan
alat-alat pemecah batu. Kemudian yang nomor 8 Anda bisa lihat ini adalah sumber dalam arti di sini adalah apa namanya tempat yang biasanya dapat mengeluarkan apapun itu mineral, bisa jadi sumber gas alam, bisa jadi juga sumber bahan bakar. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini merupakan tempat keluarnya gas yang belum diusahakan dan muncul di permukaan bumi secara alamiah. Ini misalnya ya kalau misalnya yang bocor, sesuatu yang bocor, keluarnya gas bumi dari sana seperti yang kasus-kasus yang terjadi di eh, kasus yang terjadi di selatan di apa namanya sebelah selatan Surabaya, sebelah selatan Surabaya itu seperti misalnya yang terjadi di sebelah selatan Surabaya saya katakan tadi di PT Apindo waktu itu, atau juga beberapa tempat lain. Saya kurang tahu ya kalau di sini apakah ada atau tidak. Tapi misalnya di sini mungkin semacam sumber air panas atau ya memang yang di situ apa ada gas-gas alam, panas bumi dan lain sebagainya yang tanpa diupayakan pun dia akan muncul pada eh, permukaan bumi. Kalau di Jawa ada semacam sumber gas alam Merapen itu yang tiba-tiba dia muncul lalu kemudian supaya tidak menyebar lalu kemudian pada ujungnya dibakar dan dikendalikan. Lalu kalau di sini mungkin saya pernah ingat di Sambas ada juga gas alam yang muncul di permukaan bumi. Cuma saya lupa tempatnya. Mungkin teman-teman yang di Sambas sempat mengingat sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Kemudian ya ini di sini sumber bahan bakar keluar. Nah ini keluarnya air panas. Ini juga kalau di Kalimantan Barat di sekitar kita mungkin ada di kecamatan kalau tidak salah kecamatan Jangkang yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah mungkin seperti itu. Nah oke, kalau untuk di sini lambangnya bisa kita katakan kalau yang untuk tempat keluarnya gas alam yang belum diusahakan dan muncul di permukaan bumi secara alamiah itu lambangnya ada bawahnya tanda silang lalu kemudian ada titik bulatan di atasnya. Dan kalau tempat keluarnya air panas di sini ada lambang segitiga dan semuanya berwarna hitam polos. Oke, yang tadi ketika itu merupakan sebuah jalur atau jaringan kawat atau misalnya tekanan tinggi, ya ini biasanya untuk listrik atau arus listrik tekanan tinggi dari sumber pembangkit menuju stasiun-stasiun berikutnya atau menuju ke antar daerah. Ini biasanya digambarkan berupa garis yang panjang dengan warna hitam. Kemudian satu lagi ada lagi berupa pipa bahan bakar. Jadi biasanya dari pertambangan atau pemrosesan bahan bakar itu dialirkan ke industri apa namanya industri pengolahan lain. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan apa namanya pipa bahan bakar yang pipa yang cukup panjang. Mungkin yang hal kayak gini yang paling banyak terlihat itu di wilayah atau di Kepulauan Sumatera, Caltech dan lain sebagainya itu menggunakan pipa-pipa tersebut. Jadi dari bahan tambang menuju industrinya, lalu kemudian ada lagi pipa yang akhirnya menuju pelabuhan untuk kemudian diangkut dengan kapal-kapal tanker pengangkut bahan bakar tersebut. Untuk yang nomor 10. Selanjutnya kita akan lihat simbol masih fasilitas umum dan juga kemudian perhubungan. Perhubungan di sini ya berkaitan dengan oke, ini tadi pipa gas juga hampir sama warnanya hitam cuma dia lebih tipis. Ini tadi cukup apa namanya untuk pipa gas ya. Yang sebelumnya tadi untuk pipa bahan bakar seperti misalnya mungkin minyak mentah atau bahan bakar cair. Oke, yang tentang perhubungan di sini bisa kita lihat bahwa di sini yang pertama pada nomor 1 di tabel B ini adalah jalan tol atau jalan ini adalah salah satu wujud apa namanya jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan. Biasanya jalan lintas di sini lalu dan ini digunakan untuk apa namanya memperpendek jarak tempuh dan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk melewatinya biasanya pengguna jalan tol ini
harus membayarnya sesuai dengan tarif yang berlaku. Nah, di sini memang mungkin untuk hal ini untuk di sekitar kita seringkali ketika kami juga awal-awal di daerah sini juga sering bingung ketika ada yang menyebutkan bahwa oh ini melewati tol yang ternyata itu adalah jembatan ternyata untuk istilah di sini. Tapi tol dalam konteks ini adalah tol adalah jalan jalan yang cukup besar, jalan yang cukup bagus yang digunakan untuk memperpendek jarak jangkau atau semacam jalan lintas dan bagi yang akan melewatinya mereka harus membayarkan uh, sejumlah tarif tertentu. Nah, saya pernah tanya sih mengapa seperti misalnya jembatan Kapuas ataupun jembatan Kapuas dulu sempat akhirnya disebut tol karena waktu itu konon kabarnya sekitar tahun 83. Ini pun saya juga diceritakan oleh memang memang beberapa orang yang lebih tua yang lebih dulu tinggal di sini. Dulu memang ketika melewati jalan apa namanya melewati jembatan Kapuas ini memang ada semacam loket dan harus membayar untuk semacam membayar dalam arti ada penarikan pajak ada eksklusi di sana jadi kita memang harus bisa membayar. Nah dengan seperti itu maka saat itu disebut dengan apa namanya dengan tol Kapuas seperti itu dan akhirnya sampai hari ini pun jembatan tersebut disebut dengan tol Kapuas. Oke, kemudian jalan arteri jalan arteri dua jalur, jalan arteri satu jalur ini bisa diperlihatkan seperti simbol yang garis dan berwarna orange di sini. Nah, ini merupakan jalan yang memang digunakan untuk melayani angkutan-angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh di sini. Dan biasanya di jalan tersebut memang kecepatan yang digunakan di sana adalah kecepatan-kecepatan tinggi. Ini biasanya merupakan jarak antar kota yang biasanya jalannya cukup luas. Dan di sini sudah dimulai beberapa jalan yang cukup luas, misalnya jalan antar kota, misalnya dari Pontianak, misalnya ke arah Sambas, bahkan beberapa juga di sini jalan arteri ini, jalan antar negara ada di Kalimantan Barat ini. Oke, warnanya kombinasi hitam dengan warna orange. Di sini ada 3 garis di sana. Garis itu untuk menunjukkan bahwa jalan tersebut dua jalur dalam arti terpisahkan. Jadi yang di sebelah kiri, sebelah kanan itu ada pembatasnya. Lalu kemudian ada jalan ya, ya mungkin apa namanya satu satu jalur yang tidak dibatasi. Oke, seperti itu wujud dari apa namanya dari wujud jalan arteri tersebut. Oke, selanjutnya masih kita lanjutkan untuk simbol perhubungan pada peta ini. Di sini kita bisa apa namanya bisa lihat di nomor 3 adalah jalan kolektor. Nah, jalan kolektor ini adalah jalan yang melayani angkutan dengan ciri-ciri di sini digunakan untuk perjalanan-perjalanan jarak sedang dan biasanya yang digunakan apa namanya para penggunanya menggunakan apa namanya menggunakan jalan tersebut dengan kecepatan rata-rata yang sedang jalan tidak seluas jalan arteri tadi. Tapi kemudian kita bisa lihat besarannya juga tidak sebesar jalan arteri tadi. Oh ya, maksudnya mas jalan arteri di kota Pontianak ini seperti misalnya Jalan Ahmad seperti itu. Jadi di sana memang kecepatan yang digunakan untuk jalur tengahnya rata-rata memang dengan kecepatan tinggi, tapi tidak harus dengan kecepatan tinggi. Ya sesuai karena jika terjadi kemacetan tentu saja kecepatan tinggi tidak bisa digunakan. Lalu kemudian di sini ada jalan lain, jalan yang biasa-biasa saja hanya dengan garis hitam di sini ukurannya bisa Anda lihat
Ini jalan ini melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan ya jarak dekat saja, kecepatan rata-rata rendah. Kecepatan rendah ini mungkin kalau tadi ya di atas 60 atau sekitar 40 sampai 60. Nah, di sini seharusnya untuk jalan lain ini eh, memang dalam dalam apa namanya dalam penggunanya itu kecepatan maksimalnya 40 km. Lalu kemudian jalan setapak. Bahkan beberapa sesungguhnya jalan kampung, seandainya Anda memperhatikan beberapa rambu-rambu yang ada di jalan kampung atau jalan kecil, itu kecepatan bahkan dianjurkan kecepatan sekitar 10 sampai 20 km per jam saja. Hanya saja itu saya rasa seringkali diabaikan karena ketika saya menggunakan jalan tersebut sesuai dengan aturan tersebut, biasanya sudah banyak di klakson atau di bel-bel dari belakang dan mereka ingin menggunakan kecepatan itu. Kalau saya lihat kecepatan rata-rata mereka yang ada di jalur-jalur yang seharusnya, bahkan ketika itu jalan kecil, jalan di dalam permukiman itu hanya 5 sampai 10 km per jam, tapi mereka kadang lebih dari 30 km per jam. Oke, itu pun nggak masalah karena ini juga tradisi penggunaan apa namanya penggunaan jalur-jalur perhubungan ini juga sangat relatif dan sesuai dengan interpretasi apa yang ada pada apa ya pada kepala kita masing-masing. Jadi eh, kadang-kadang yang namanya rambu-rambu yang itu ditulis itu tidak terbaca dan ini sebetulnya sih merupakan wujud dari terlihatnya level literasi atau membaca lagu lalu lintas. Oke, di sini kemudian ada jalan setapak dan jalan setapak ini khusus hanya dilalui oleh para pejalan kaki, biasanya menghubungkan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Dan jalan ini banyak juga ketika ada di daerah-daerah pegunungan dan jalan ini seharusnya digunakan hanya untuk pejalan kaki saja dan tidak digunakan untuk kendaraan-kendaraan bermotor. Oke, kita lanjut. Berikutnya Bang, mengenai jalur perhubungan yang lain. Nah, di sini ada istilah tambangan. Istilah tambangan ini adalah sarana perhubungan yang melintasi sungai, danau, atau selat, wilayah-wilayah perairan dengan menggunakan rakit, sampan, perahu, atau misalnya kalau di tempat kita ada kapal feri yang sering kita sebut pelampung. Kalau di sini kita sebut pelampung, tapi ketika di apa namanya ini termasuk kategori tambangan. Kalau kita dengan menggunakan kapal feri yang berbolak-balik di dalamnya bisa mengangkut sepeda motor, orang-orang berjalan kaki, dan juga bahkan sampai ke jalur mobil. Nah, lambangnya terlihat seperti yang ada di gambar tersebut. Warna biru muda di sini atau warna, saya melihatnya ini sebagai warna cyan ya, cyan atau cyan, CYAN, itu berwarna kebiruan, lalu kemudian jalurnya berwarna orange, dan di perairan tersebut ada sebuah garis yang terputus seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah jalurnya. Jadi ada uh, kendaraan air yang berbolak-balik untuk menghubungkan jalur tersebut. Jadi di sini ada apa jalurnya berwarna hitam dan juga kombinasi dengan orange. Nah, kemudian di sini ada yang nomor 7 bisa kita lihat bahwa ini merupakan jalan kereta api atau rel kereta api dan di sini ada yang rel kereta api satu jalur berupa garis yang cukup panjang, lalu kemudian warna di sini uh, hitam dan ini cukup cukup tipis ketika ini rel satu jalur. Nah, kemudian uh, di tempat kita ini kayaknya tidak belum kita temukan ya. Di sini adalah jalan atau sebuah terowongan. Terowongan di sini didefinisikan sebagai bagian bumi yang ditembus untuk keperluan transportasi. Jadi misalnya ada bukit atau ada pegunungan, biar jalan tersebut tidak terlalu menanjak, mendaki terlalu terlalu curam mendaki bukit dan lain sebagainya.
Ini dibuat sebuah terowongan, jadi dilubangi lalu di dalamnya eh, dibangun jalur seperti jalan ataupun rel kereta api di sini. Nah, gambar tersebut adalah garis orange di sini, garis hitam dengan warna orange di tengahnya, lalu kemudian garis tersebut terputus, namun dihubungkan dengan semacam tanda kurung di sini, dihubungkan dihubungkan dengan garis yang dengan garis yang putus-putus, maaf. Nah, itu tadi tentang terowongan, wujudnya seperti itu. Anda bisa dilihat di gambar. Nanti kita bisa akan bicarakan ketika dalam pertemuan tatap muka di hari Rabu besok. Jadi ini hanya untuk catatan seperti biasanya. Lalu di sini ada bangunan yang berupa stasiun kereta api yang mungkin di sini kita tidak akan melihat itu di Kalimantan Barat ini, tapi sebagai pengetahuan ketika nanti ada di pulau-pulau lain, ini ada salah satunya adalah stasiun kereta api, yaitu tempat pemberhentian kereta api untuk penumpang dan barang, dan biasanya mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, jadi cukup besar. Di sini stasiun tersebut Anda bisa lihat berwarna orange, lalu kemudian tentu saja kiri kanannya itu adalah jalur kereta api, rel kereta api. Ya, mungkin hari ini juga istilah naik kereta api tersebut juga sudah tidak apa ya, sebetulnya tidak relevan, tapi sudah terlanjur menjadi sebuah nama karena hari ini keretanya cenderungnya ke arah kereta mesin, baik itu solar maupun bakar bensin, atau bahkan mungkin beberapa adalah kereta listrik. Oke, tapi tidak masalah, ini adalah jalur kereta api yang cukup besar dengan fasilitas lengkap. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk warnanya adalah warna yang digunakan adalah hitam dan orange. Oke, berikutnya tentu Anda, jika ini mungkin kita juga relatif familiar, yaitu bandar udara baik itu domestik maupun internasional. Gambarnya semacam itu, gambar dibentuk sesuai dengan apa namanya, dengan bentuk dari bandara tersebut. Jadi bentuk dari area bandara tersebut, lalu kemudian di sana juga ada jalur-jalur penerbang, apa namanya, jalur penerbangan atau landasan pacu pesawat tersebut digambarkan seperti salah satu contoh pada gambar itu. Lalu kemudian ketika memang jalurnya lurus, ya digambar dengan bentuk memanjang dan tidak berwarna putih dengan garis hitam. Oke, ini simbol perhubungan yang ke-10. Berikutnya kita, nah ini adalah simbol kanopi atau istilahnya tutupan lahan, atau apa sih yang ada di permukaan lahan yang kemudian dipetakan. Nah, ini adalah yang pertama adalah simbol berupa peta yang dengan ini lahan ini diusahakan biasanya adalah, dan memang apa namanya, sawah dengan irigasi, dalam arti di sini sawah udah ada aliran apa namanya, saluran-saluran irigasi atau saluran air untuk mengairi sawah tersebut. Untuk spesifikasinya tanamannya padi, ini digambarkan semacam, bukan arsiran ya, tapi semacam bentuk batu bata yang miring, seperti bentuk apa namanya, pemasangan batu bata yang miring. Eh, di sini warna-warnanya adalah siang atau biru, dan ini juga seperti yang apa ya, yang dibuat oleh Batu Surtanal. Tipenya merupakan area atau sebuah wilayah karena ini merupakan bentang lahan yang digunakan untuk persawahan. Kemudian yang kedua ada lagi dibedakan antara sawah irigasi tadi yang selalu menggunakan terendam air dan menggunakan air, ada saluran irigasinya. Di sini kemudian adalah sawah tada hujan. Jadi lahan yang diusahakan di sini adalah untuk padi dengan cara tada hujan. Jadi mereka tidak menggunakan irigasi, melainkan mereka menggunakan cara pengairannya itu mengandalkan air hujan yang turun.
Oke, di sini bentuknya warnanya sian dengan sedikit arsiran yang berbeda. Tipenya adalah sebuah area juga. Oke, yang berikutnya gambar yang silau. Yang ketiga adalah area kebun atau perkebunan di sini, kebun atau perkebunan ya. Lahan yang diupayakan dari ini adalah definisi dari kebun atau perkebunan itu adalah lahan yang diusahakan atau digunakan untuk kebun dan tanaman-tanaman perkebunan, baik yang dikelola oleh perorangan ataupun dikelola oleh perusahaan swasta ataupun juga pemerintah. Nah, ini misalnya kalau di tempat kita sangat familiar, ini merupakan perkebunan seperti ini adalah perkebunan karet, perkebunan sawit, dan mungkin perkebunan yang lainnya. Tapi yang paling populer adalah ini. Di sini bisa menggunakan warna yang apa ya, sedikit warna ini kehijau-hijauan atau oke lah kita katakan hijau walaupun di sini hijaunya agak agak muda. Ini kadang kita juga ketika apa namanya ketika kita agak sedikit sedikit buta warna relatif ini kadang-kadang kita sulit membedakan antara atau mengatakan antara hijau dengan biru. Makanya dulu di apa namanya di Fakultas Geografi beberapa tempat salah satu syarat untuk masuk ke prodi geografi itu harus tes buta warna seperti di farmasi dan lain sebagainya. Oke, kalaupun ini akhirnya digambarkan secara hitam putih atau grayscale, di sini warnanya grayscale 30%. Jadi kita bisa melihat abu-abu. Tapi di sini warna antara putih hingga hitam di sini disebutkan dalam persentase. Jadi ketika 100% dalam apa namanya dalam grayscale atau apa namanya skala abu-abu di sini warna dari hitam sampai dari putih sampai hitam di sini gunakan istilah hitamnya 10%, hitamnya sampai 50%, 75% dan juga sampai 100% ketika itu berwarna benar-benar hitam jika dicetak hijau. Oke, ini juga berupa area, namanya juga perkebunan. Oke, dan yang keempat di sini adalah hutan. Apa itu hutan? Anda mungkin juga sudah tahu bahwa hutan merupakan sebuah lahan yang tertutup oleh tanaman hutan dengan ketinggian tanaman rata-rata. Nah, di sini hutan memang dibiarkan tanaman yang cukup tinggi, yang memang apa namanya tidak dikelola atau terkelola, pohon-pohonnya masih cukup besar dan tinggi. Nah, area ini diwarnai dengan warna hijau. Di sini ada apa namanya, ada semacam terlihat motif-motif tertentu. Nanti mungkin kalau kita view dengan apa namanya dengan PowerPoint kita nanti bisa lihat uh, dari menjadi agak besar. Oke, ini tentang hutan. Nah, di bawah jadi kelebatan dengan ketinggian tertentu, ketika pohon-pohon itu mungkin tidak terlalu tinggiannya, tidak lebih dari 2 meter di sini, lalu kemudian lahan ini ditutupi oleh tanaman hutan dengan ketinggian rata-rata, oke sorry, ternyata kurang dari 5 meter, ini masuk kategori semak belukar. Jadinya bukan kayu-kayu besar, tapi pohonnya ya sekitar 5 meter aja. Mungkin kalau kadang-kadang kalau orang yang tidak familiar seperti saya ketika melihat itu kadang-kadang saya melihat antara kebun dengan semak belukar ini kadang-kadang sulit karena ketika misalnya tanaman karet yang memang dibiarkan dan masih penuh dengan apa perrimbunan pohon-pohon semak belukar yang ada sekitar di sekitarnya sampai ketinggian 2 meter dan lebat ketika saya tidak melihat pohon-pohonnya yang ada bekas goresan-goresan, mungkin saya tidak bisa membedakan. Tapi di sini intinya semak belukar adalah lahan yang tertutup oleh tanaman hutan dengan ketinggian tanaman rata-rata kurang dari 5 meter. Oke, simbolnya seperti itu. Jadi jauh lebih mudah warnanya dibandingkan dengan warna hutan tadi. Anda bisa saksikan di view tersebut di Oke. Kemudian selain semak belukar di sini tampak
apa namanya, nah, yang nomor 6 ini adalah definisi Tegal. Tegal adalah bahasa Jawa atau mungkin dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut itu sebagai lahan. Jadi lahan yang diupayakan secara tidak tetap, tidak teratur, termasuk juga pekarangan. Jadi kadang-kadang itu ditanami, kadang-kadang dibiarkan menjadi semacam semak belukar. Dan hal ini bisa kalau kalau di masyarakat Kalbar ini mungkin semacam ladang berpindah, ya. Jadi kadang ditanami, baik itu tetap maupun tidak teratur juga bisa kita kategorikan sebagai tegal atau ladang. Tanpa warna di sini berupa wujudnya berupa area. Oke, berikutnya kita nanti ini yang selanjutnya adalah mengenai simbol garis kontur. Iya, berikutnya merupakan simbol tadi setelah simbol tutupan lahan. Berikutnya adalah simbol garis kontur. Nah, kemarin saya melihat Anda semua sudah memahami sesungguhnya, maksudnya sudah pernah mendengar, memahami dari mata kuliah geomorfologi sebagaimana yang Anda ungkapkan ketika saya menjelaskan mengenai jenis peta kontur, peta apa berdasarkan ketinggian tempat atau ya ini untuk kembali sedikit saya ulang. Di sini simbol garis kontur di sini eh, adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat atau titik-titik tertentu yang mempunyai ketinggian yang sama. Lalu kemudian ketika dibatasi garis tersebut, di sini dijelaskan bahwa setiap 12,5 meter ada kenaikan setinggi itu dibatasi dengan garis tersebut. Jadi ketika kita melihat benda-benda atau simbol-simbol yang apa namanya sebagai simbol garis kontur ini, uh, itu menunjukkan perbedaan tinggi tepat yang setiap satu bar atau satu garis tersebut tingginya di sini setiap 12,5 km. Oh ya, ini juga kemarin sebenarnya spesifik untuk peta ini adalah peta yang apa namanya dengan skala sedang 220 apa namanya 250 eh, ribu skalanya 1 banding 100. Oke, di sini ketika dicetak berwarna, di sini diwarnai dengan warna orange. Oke, dengan simbol garis ini jika menggunakan apa namanya drawing pen dalam arti rapidograf atau alat-alat menggambar peta. Di sini menggunakan skala apa namanya yang ukuran 0,1, jadi cukup tipis. Dan ini berupa garis-garis, walaupun dikatakan ini garis dan ini juga merupakan suatu area dan ini tidak terputus. Tapi kita melihat ini sebagai simbol apa namanya simbol-simbol garis. Oke, di sini garis kontur, oke yang berwarna orange di sini. Nah, di sini ada jenis yang kedua adalah kontur indeks. Nah, kontur indeks ini digambarkan lebih tebal untuk mempermudah apa namanya bagaimana kita membacanya ketika itu lebih tebal dengan pensil rapido ukuran 0,2 di sini untuk mempermudah pembacaan ketinggiannya disertakan angkanya juga. Jadi di sini untuk setiap ketepatan kontur indeksnya 50 meter. Jadi tiap berbeda satu garis kontur ini kenaikan ketinggian apa namanya ketinggian 50 meter. Kemudian ada kontur bantu di sini. Kontur bantu ini ditambahkan untuk membantu memperoleh gambaran reliefnya yang mungkin secara lebih baik, lebih detail dan setengah dari selang garis kontur. Ini bisa menggunakan 0,1, 1,0 atau 1 dan juga sampai mungkin ketebalan tertentu 4,0. Warnanya juga masih orange. Dari sini karena merupakan garis bantu ini juga putus-putus dan kemudian ada ditandai. Nah kemudian kalau memang tebing yang sangat terjal, tebing atau sebuah lereng yang sangat terjal,
Dan ini karena proses alamiah, memang ada jurang di sana, ada tebing, ada jurang. Ini digambarkan seperti spiral atau mungkin Anda bisa katakan bentuknya sangat-sangat keriting dengan warna orange juga dan berupa garis. Oh ya, tadi beberapa di antaranya yang garis kontur bantu tadi berbentuk garis-garis putus. Oke, tebing seperti itu. Ini jurang atau tebing. Ya, kalau kita lihatnya dari atas, kita katakan jurang. Kalau kita lihatnya dari bawah, kita katakan tebing. Oke, berikutnya pasir pasir pasut di sini adalah daerah tertutup oleh pasir, berakal dan kadang-kadang juga tidak terlihat karena tertutup air. Ini biasanya wilayah pasang surut untuk pasang surut laut di sini. Di sini bisa terlihat kalau dari gambarnya yang biru itu laut, tapi ini yang di sisi dalamnya, sisi daratannya. Nah, berwarna orange di sini dan ini merupakan sebuah area juga karena wilayah tersebut ditutupi oleh pasir, berakal, batu, oh, bukan berakal yang ada di permukaannya. Oke ya, bisa paham ya. Mungkin kalau Anda sudah diajarin di apa namanya geomorfologi juga tentu saja benda-benda ini Anda sudah diperkenalkan ya kategorinya. Jadi kalau pasir itu oke, kita tahu pasir sangat lembut. Kalau batuan apa lebih besar lagi, batuan-batuan ya kira-kira seujung seujung kelingking atau sebesar lereng atau guli itu kita katakan kerikil. Lebih besar lagi kira-kira segem kita katakan mungkin itu kita katakan kerakal dan yang lebih besar kita katakan batu. Pasir pasut itu adalah pasir. Pasut di sini kayaknya singkatan dari pasang surut. Jadi dia kadang-kadang nampak ketika apa namanya kalau dalam apa namanya foto udara atau citra satelit yang ketika surut itu permukaan itu nampak dan ketika pasang tertutup oleh air. Kemudian pasir, pasir yang tertutup oleh pasir, kerakal, dan tidak ditumbuhi oleh tanaman. Ini bisa kita lihat semacam ini. Simbolnya juga orange dengan apa persentase yang berbeda warnanya. Dan ini berupa berupa garis simbolnya seperti yang bisa kita lihat di permukaannya. Oke, pasir. Nah, ini eh, beda dengan pasir pasang surut tadi. Di sini adalah apa namanya? Wilayah tersebut tidak pernah terbenam oleh air pasang surut ketika pasang. Nah, di sini yang untuk pasir ini ketika pasang tidak tertutup, ketika surut pun akan menjadi lebih luas. Oke, berikutnya masih pada garis kontur. Nah, di sini ada titik ketinggian. Titik di permukaan bumi atau permukaan tanah dengan koordinat tertentu ditentukan juga dengan metode-metode pengukuran. Ini adalah meter. Sebenarnya ada titik tertentu 242 di sini dituliskan. Ini menunjukkan bahwa tempat tersebut memiliki ketinggian 242 di atas permukaan laut. Oke, simbolnya berupa titik hitam. Lalu kemudian tanda tinggi geodesi. Di sini ada simbol tulisan TTG-nya. Seperti itu berupa titik dan kotak. Titik di atas permukaan tanah yang ketinggiannya di atas permukaan air laut. Kemudian ditentukan secara apa namanya secara datar ini merupakan bagian dari jaring kontrol tinggi nasional. Akhirnya kita ketinggian ini untuk apa namanya ada tanda-tanda tertentu juga yang menunjukkan ketinggian. Kemudian titik di atas tanah yang koordinatnya ditentukan dengan metode pengamatan satelit sering kita katakan di sini adalah titik GPS. Wilayah yang seperti itu simbolnya juga seperti lingkaran dan juga tanda plus yang ada di dalamnya. Di sini ditunjukkan bahwa N sekian derajat, tandanya hitam. Lalu kemudian ini tanda juga salah satu titik gaya berat. Nah, titik ini di atas tanah yang ini memiliki nilai gaya berat dihitung secara relatif dengan
mengikatkannya pada titik acuan tertentu. Nah, diagram ini ada simbol bintang dan juga tulisan HB dengan huruf kapital di sini berupa titik simbol. Nah, berikut ini adalah selanjutnya selain setelah kontur, simbol batas administratif atau simbol batas-batas wilayah secara pemerintahan ya, simbol politik apa namanya secara politik atau eh, letak administratif batas-batas. Pertama bisa kita lihat dengan ketebalan yang cukup tinggi 4.0 atau di sini merupakan yang pertama adalah batas antar negara atau batas internasional antara dua negara yang bertetangga. Ada perbatasan di sana. Seperti kalau di Kalimantan Barat ini akan tampak jelas ada perbatasan antara Sarawak Malaysia dengan Kalimantan Barat. Nah ini ditandai dengan simbol seperti bisa kita lihat di sini. Garisnya sangat tebal 4.0 dengan jarak antar garis itu di dalamnya adalah satu satu. Nah, ini cukup tebal simbol berupa garis. Kemudian wilayah yang lebih kecil, batas administratif yang lebih kecil adalah batas antar provinsi atau batas daerah administratif provinsi. Di sini tampak garis, titik, garis kembali dengan ketebalan yang berbeda, warna hitam. Semakin kecil lagi batas kabupaten atau batas wilayah, wilayah kota dengan kabupaten, atau wilayah antar kota secara administratif. Lebih tipis lagi dan simbol bisa kita lihat kalau tadi berupa garis titik, garis lagi. Di sini ada dua titik di antara di antara garisnya. Jadi garis, titik-titik garis, titik-titik garis lagi. Nah, itu menunjukkan batas daerah administratif untuk wilayah kabupaten ataupun kota. Kemudian kita bisa melihat berikutnya ini adalah simbol garis pantai. Garis ini untuk membatasi pasang rata-rata pada saat kondisi laut tersebut pasang atau air sedang naik, air laut sedang naik. Dan ini jelas sekali karena ada warna biru yang di sini menunjukkan warna perairan dengan garis batas 0,2 garis pixel. Oke, wilayahnya apa di sini merupakan area garis lalu kemudian area yang membatasi wilayah air dengan atau wilayah perairan, baik itu perairan laut ataupun perairan bisa. Oke, setelah garis pantai, berikutnya kita bisa melihat lagi untuk simbol-simbol wilayah perairan. Nah, dalam wilayah perairan ini yang pertama di sini ditunjukkan dengan simbol atau fenomena mengenai batu karang. Dan di sini batu karang tersebut selalu nampak di atas permukaan laut, jadi tetap menonjol. Walaupun air pasang ataupun ya surut lebih nampak lagi. Walaupun air pasang paling tinggi, batu-batu tersebut nampak di permukaan laut. Nah ini digambarkan dengan wilayah laut yang berwarna biru, lalu kemudian ada semacam tanda plus atau semacam tanda plus di sana muncul di antara tanda biru tersebut. Dan ini berupa titik. Lalu kemudian batu terumbu karang yang tampak pada waktu air surut. Nah ini hanya nampak ketika surut. Ketika pasang dia tidak nampak karena tertutup oleh permukaan air pasang tersebut. Nah ini batu atau batu karang. Nah, makanya disebut terumbu karang. Dia sekumpulan batu karang yang kadang muncul, kadang hilang pasang surutnya. Simbolnya hampir sama, tapi di sini terlihat lebih kecil. Oke, simbol perairan yang berikutnya adalah peting karang. Jadi di sini gugusan batu karang dan terumbunya juga, dan itu selalu nampak dari permukaan. Di sini kita lihat apa namanya bentuknya seperti tajam bergaris-garis dengan ukuran rapido atau pensil gambar 0,1 dengan warna hitam di atas warna perairan tersebut tentu saja.
Kemudian yang berikutnya adalah danau atau genangan air tawar atau air payau. Ini air payau ketika itu di wilayah pasang surut atau di dekat pantai ataupun ketika di jauh di daratan. Ini merupakan eh, sebuah genangan. Lambangnya siam seperti biasa, sian atau biru berwarna apa namanya dibatasi oleh garis yang berwarna biru lebih tua lagi dan ini bentuknya area. Lalu kemudian ini yang paling banyak diketahui juga sungai ya itu aliran air sepanjang tahun sungai tersebut apa namanya sungai tersebut berbentuk memanjang lalu kemudian dalam lebarnya mungkin lebih apa namanya ketika itu lebih dari 15 meter digambar lebih luas sesuai dengan bentuk dan juga skala yang ada dalam sungai tersebut dengan lebar misalnya kurang dari 15 km digambar dengan garis tunggal. Jadi garis biru saja. Tapi sementara ketika itu luas, Anda bisa melihat wilayahnya juga luas. Jadi di sana menurut luasan, menurut skala yang ada dalam peta tersebut. Warna masih sama, kemudian arah aliran. Nah, di sini kalau arah aliran ditandai dengan tanda anak panah berwarna biru yang ada di dalam sungai tersebut. Walaupun sebetulnya ketika kita melihat aliran sungai itu sudah terlihat tanpa apa namanya garis-garis konturnya seperti yang di atas tadi, kita juga bisa menentukan bahwa dari yang berkontur rapat ke kontur sedang, aliran air ke arah ke sana. Oke, setelah nomor 6 kita lihat lagi masih simbol perairan di sini merupakan terusan. Anda mungkin akan nggak pernah mendengar istilah kata terusan ini. Terusan ini adalah saluran buatan untuk menggambarkan saluran primer ataupun sekunder ya disebut terusan. Dalam arti ini memang saluran buatan. Seperti misalnya ketika di Kota Pontianak ini banyak ya, seperti misalnya parit-parit seperti di wilayah mungkin Sungai Jawi, lalu kemudian parit-parit lain yang biasanya terhubung dengan Sungai Kapuas. Nah, ini sebetulnya parit-parit ini berfungsi sebagai pengendali pasang surut sungai. Jadi ketika air Sungai Pasang itu tidak sepenuhnya meluapnya di tepian Sungai Kapuas, tapi tersalur ke wilayah-wilayah eh, terusan tersebut. Kalau untuk yang wilayah cukup luas, mungkin salah satu contoh terusan ini Anda bisa lihat di peta perbatasan antara Kalimantan maaf dari Amerika Utara dan juga yang bagian Amerika Selatan itu terdapat mungkin Anda bisa melihat terusan Panama ataupun batas antara Afrika dengan Asia Barat dan juga Eropa. Anda bisa melihat terusan Suez yang berada di negara Mesir. Nah, ini memang saluran-saluran buatan. Kalau kita sering mengatakan parit juga untuk yang kecil. Kemudian fenomena air terjun, fenomena alami ini juga ada simbolnya di sini. Dalam arti di sini air terjun ini akan menunjukkan perubahan kecepatan aliran air yang tiba-tiba karena adanya perbedaan ketinggian yang ada pada dasar sungai tersebut. Jadi air itu akan melompat turun ke bawah misalnya. Ya, kita melihat fenomena air terjun. Dan ini akan digambarkan ketika jatuhnya air melebihi 5 meter. Itu baru disebut air terjun dalam konteks ini, dalam konteks simbol perairan ini. Karena kalau kurang dari itu, hanya sekitar 2 meter, 3 meter, 1 meter saja mungkin, itu boleh kita katakan sebagai riam saja. Oke, ini air terjun simbolnya seperti Anda bisa lihat sendiri. Kemudian rawa. Rawa ini banyak sekali di daerah kita, di Kalimantan Barat ini, terutama di tepian-tepian pantai. Oke, rawa bisa kita jelaskan atau kita definisikan sebagai genangan air yang sepanjang tahun dan biasanya wilayah yang tertutup genangan air tersebut itu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman rawa
dengan tinggi tanaman yang kurang dari 5 meter. Ya, ini biasanya rawa-rawa ini juga ditumbuh oleh, bisa kita katakan ditumbuh oleh mangrove, tumbuhan-tumbuhan yang berada di atas air. Mungkin ketika Anda pernah entah di mata kuliah pengantar geografi ataupun di mata kuliah lainnya, wilayah ini disebut seperti hutan taiga ataupun apapun yang ada pohonnya, dan pada dasar di dasar di permukaan buminya itu selalu tergenang oleh air. Di sini terlihat ada garis-garis wilayahnya berupa area, garis-garis biru, ada kepala tipis, garis-garis biru yang cukup banyak seperti arsiran. Berikutnya, perairan ini merupakan tempat peternakan ikan ataupun udang, ya, dan ini merupakan perairan buatan juga yang kita sebut empang ataupun tambak. Wilayahnya biasanya cukup luas untuk melihara biasanya udang, eh, iya biasanya udang, ikan bandeng dan lain sebagainya. Ini bisa ditunjukkan dengan simbol berwarna biru dan ada garis-garis patah-patah putih seperti itu. Kemudian ada lagi yang mungkin nggak tahu di sini ada atau tidak, wilayah-wilayah tempat pembuatan garam atau istilahnya penggaram. Hampir seperti lautan, warnanya biru siap dengan komposisi eh, ada kombinasi batasnya berwarna hitam dan warna dalamnya berwarna eh, magenta. Maaf, bukan magenta, magenta merah. Berwarna siang. Oke, cukup panjang juga ternyata untuk menjelaskan simbol peta ini karena cukup banyak. Oke, di sini 11 perairan. Simbol berikutnya adalah ini termasuk bangunan buatan manusia juga berupa bendung atau bendungan. Jadi bangunan yang dibuat untuk membendung aliran air yang cukup besar, itu untuk mengendalikan arusnya. Yang ini nanti mungkin berbeda dengan waduh atau oke, mungkin kita sama apa namanya, dan ini biasanya seringkali digunakan dari aliran sungai yang dibendung ini akan tercipta semacam waduk dan untuk membendung biar eh, dan mempertinggi permukaan air sehingga wilayah-wilayah sekitarnya bisa dialiri oleh air tersebut. Biasanya juga ada kaitannya dengan apa namanya, berkaitan dengan fungsi-fungsi irigasinya untuk bagaimana mengairi wilayah sekitarnya. Kemudian penahan-penahan ombak ini semacam tembok-tembok atau semen-semen atau benda-benda tertentu yang cukup-cukup besar untuk menahan ombak supaya ombak tidak membuat abrasi atau ombak tidak terlalu besar menerjang ke pantai. Ini juga masih sebetulnya merupakan agak ada hubungannya dengan tadi perhubungan tadi, hanya saja ini berhubungan di laut, yaitu pelabuhan berupa dermaga, yaitu bangunan yang dibuat untuk bongkar muat barang ataupun penumpang kapal, dibuat dengan warna bukit, garis hitam, garis di sini dermaga. Nah, kemudian itu tadi dermaganya, sekarang wilayah pelabuhannya. Jadi di sini juga dibagi menjadi dua. Di sini ada pelabuhan internasional dan juga pelabuhan nasional. Jadi ini masalah apa namanya, biasanya ketika internasional tentu saja kapal-kapal dari luar negeri, kapal-kapal dari seluruh dunia bisa bersandar untuk membongkar muat barang ataupun menurunkan penumpangnya. Ketika pelabuhan nasional itu adalah fasilitas bongkar muat juga tempatnya, dan lambangnya berupa jangkar. Di sini dibedakan berdasarkan ukuran jangkarnya besar dan kecil. Yang besar itu adalah pelabuhan internasional, sementara yang kecil adalah pelabuhan nasional. Oke, ini tadi nomor 15. Berikutnya masih simbol perairan. Di sini pelabuhan lokal, mungkin lebih kecil lagi. Di sini bisa pelabuhan laut, bisa pelabuhan sungai. Ya, ketika itu lokal tentu saja ya seperti misalnya kalau di wilayah sini pelabuhan Senghi, lalu pelabuhan
di Rasau sana, terus kemudian di kalau mungkin yang tinggalnya di Kayong Utara, seperti misalnya Pelabuhan Teluk Batang atau Teluk Batang. Nah, jadi mungkin dari sini bisa terlihat dari gambar jangkar itu terlihat di mana batangnya dan di mana teluknya. Oke, kemudian Menara Suar. Menara Suar itu adalah bangunan yang dilengkapi dengan pencahayaan atau lampu demi kepentingan navigasi. Biasanya itu ketika ada di dalam tanjung-tanjung yang mungkin ombaknya cukup besar atau arusnya cukup berbahaya, dan dia memberitahukan cahaya tersebut untuk memberitahukan para pengguna kapal di perairan di lautan bahwa di sana ada daratan. Ya, ini disebut Menara Suar. Gambarnya seperti matahari yang berada di tengah, atau namanya ini bisa di ujung teluk, bisa juga di tengah perairan. Ketika di tengah perairan, latar belakangnya dia di dalam air atau berwarna siang seperti itu, lalu kemudian gambarnya berwarna hitam, berbentuk seperti matahari. Kemudian di sini stasiun Pasang Surut, ini adalah sebuah tempat di mana pasang surut permukaan air laut itu biasanya diamati dari sana juga. Eh, ada bangunan-bangunan tertentu ataupun semacam pelampung-pelampung tertentu, dan di sini disimbolkan berupa bujur sangkar dengan di tengah apa namanya tanda plus, sehingga ternampak kesatuan dari 4 bujur sangkar yang menyatu. Betul? Oke, ternyata itu tadi adalah simbol yang terakhir yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mungkin untuk pertemuan atau video berikutnya kita akan membahas tentang lettering atau bagaimana membuat tulisan tulisan atau keterangan-keterangan dalam peta yang berupa tulisan mengenai hurufnya, besar kecil hurufnya, dan nama-nama tempat dari sebuah peta. Oke, saya kalau Bayu Ardi dari sini mengucapkan salam dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.